la nabiyya ba'dah. Puji tertinggi milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberkahi untuk bisa berkumpul di kelas Naim TKIT IT yang kita cintai. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau adalah insan satu-satunya yang memberikan rahmatan lil alamin kepada seluruh alam yang ada di dunia ini. Para ustadzah billah yang dirahmati Allah, baiklah pada pagi ini di Jumat yang barokah ini kami akan menyampaikan Muhammad Teladanku bagian ke-1, yaitu tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Untuk hari ini kelanjutan karena kemarin mohon maaf kurang persiapan. Kita belajar karena yang nomor 1 itu nggak selalu jadi pemenang, kadang yang nomor 1 itu menjadikan tryout untuk kita selalu belajar ke nomor-nomor berikutnya dari kesalahan yang nomor 1. Kadang nggak seperti itu. Karena yang nomor 1 itu untuk timpahan beban yang banyak. Jadi jangan selalu bangga jadi nomor 1. Terkadang yang nomor 1 itu juga yang paling kecil di antara semua nomor-nomor yang ada. Selanjutnya yang pertama, latar belakang mute yang nomor 1 ini ustazah ada diceritakan tentang kisah para nabi yang terdahulu, yaitu dimulai dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah pertama kalinya. Karena pada awalnya Ka'bah itu hanyalah sebuah lembah kosong yang hanya disinggahi untuk orang bepergi dan berdatangan dari 3 jalan, yaitu jalannya dulu itu hanya 3 akses mau ke Mekah. Yang pertama, siapa yang masih ingat jalan ke mana? Ke Palestina. Yang kedua ke Syam. Yang ketiga Laut Merah. Hebat, very good. Itu hanya itu. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diutus Allah untuk membangun sebuah bangunan yang nantinya mengalahkan bangunan gerejanya Raja Abraham. Nah, itulah cikal bakal yang membawa Raja Abraham untuk datang ke Mekah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah membawa agama yang menyembah hanya Allah satu-satunya. Tapi di Mekah itu masih zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu seperti Ustazah tahu, jahiliyah itu belum tersentuh oleh peradaban yang baik. Jahiliyah itu semua kejahatan berkumpul di sana. Saking jahiliyahnya di Indonesia ini belum ada apa-apa. Makanya Rasulullah itu diturunkan di sana. Karena jahilnya orang Indonesia ini masih jahil lagi orang sana. Makanya beliau itu diturunkan di Arab sana, bukan di Indonesia. Kalau orang Indonesia apalagi turunnya di Jawa atau di Sunda sana. Belum lagi Nabi Muhammad berkata, "Nje Rasul," katanya, udah selesai lah tuh. Nah, jadi nggak perlu ada perang Uhud atau perang Badar. Karena pada dasarnya kita ini orang Indonesia itu baik-baik insya Allah. Baik, ceritanya juga sudah kita tahu semua ustazah, sudah sering diceritakan setiap bulan Maulid, baik di sekolah-sekolah ataupun di masjid-masjid yang memperingati Maulid Nabi, hari kelahirannya Rasulullah. Berarti ulang tahun boleh dong, gitu kan? Untuk memperingati Maulid Nabi itu bukan memperingati ulang tahunnya Rasulullah, tapi untuk mengambil ibrah pelajaran atas peristiwa-peristiwa kelahirannya Rasulullah itu. Seperti kemarin kita sudah tahu, pas Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, waktu bayinya saja
sudah berbagai macam peristiwa ditakdirkan Allah sehingga membuat tatanan dunia jahiliyah itu berubah. Yang di kota Mekah saja ya berubahnya di keliling Ka'bah itu apa? Berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu jatuh, seolah-olah Ka'bah itu sujud kepada Allah hanya karena mendengar tangisannya Rasulullah. Yang kedua apa? Bersinarnya rumah Siti Aminah sehingga sinarnya itu sampai ke negeri Syam sana. Lalu yang berikutnya juga kalau masih ingat, padamnya api-api Majusi yang beribu-ribu tahun nggak pernah padam dan lain-lain sebagainya. Melihat cahaya keluar dari rahimnya hingga istana-istana di negeri Syam bercahaya. Saat kecil beliau pernah digembala bersama saudara-saudara susunya di Bani Sa'ad. Dua malaikat turun dalam berupa manusia, membelah dadanya, mengeluarkan segumpal hitam dari hati, lalu mencucinya dengan salju putih di dalam bejana emas. Setelah itu hati Nabi bersih, bercahaya, dan lebih berat timbangannya dari ribuan umatnya. Peristiwa ini adalah tanda pembersihan jiwa Nabi dari segala penyakit hati sehingga beliau tumbuh dengan fitrah yang bersih. Dalam tradisi Islam, ini dipahami sebagai proses ilahi untuk menjadikan Nabi sebagai teladan sempurna. Nah, pesan yang dapat diambil dari kisah ini, kesucian hati adalah fondasi kepemimpinan dan kepercayaan. Jika hati kotor, maka tutur kata dan tindakan pun rusak. Yang kedua itu ada percakapan dengan Aminah. Nah, setelah peristiwa itu, Halimah merasa takut dengan kejadian gaib yang menimpa Muhammad kecil, lalu mengembalikannya kepada ibunya. Aminah menerima dengan wajah tenang. Ia berkata, "Jangan khawatir, setan tidak akan mengganggu anakku. Ia akan menjadi orang besar saat aku mengandungnya. Aku melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam." Sikat Aminah menceritakan iman seorang ibu. Keyakinan ini menjadi bentuk nubuah bagi Muhammad akan menjadi nabi. Pesannya yaitu kekuatan doa dan iman seorang ibu dapat membentuk masa depan anaknya. Setiap orang tua bisa mengambil teladan. Jangan hanya melihat kelemahan anak, tetapi yakini potensi besarnya. Yang ketiga ada orang-orang Habasyiyah. Orang Nasrani Habasyiyah saat usia 5 tahun, Muhammad bermain bersama saudara sesuannya. Tiba-tiba datang beberapa orang Nasrani dan Habasyiyah. Mereka melihat tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW. Mereka berbisik, "Anak ini kelak akan menjadi orang besar. Kita harus membawanya kepada raja kita." Halimah yang mendengar rencana ini panik dan segera membawa Muhammad pergi melindunginya dari ancaman penculikan. Ini membuktikan bahwa tanda kerasulan Muhammad sudah dikenal dalam kitab suci Ahlul Kitab. Bahkan orang di luar Mekah sudah menunggu sosok Nabi terakhir ini. Sejarah dan pesan yang dapat diambil, sejarah menunjukkan bahwa kebenaran Islam sudah diisyaratkan jauh sebelum Nabi lahir. Ini memperkuat keimanan bahwa risalah Islam bukan muncul tiba-tiba, tapi kesinambungan dari risalah para nabi sebelumnya. Dan saat Muhammad menghilang, saat perjalanan pulang ke Mekah, kota itu ramai oleh kerumunan orang. Muhammad kecil tiba-tiba terpisah dari rombongan Halimah. Halimah ketakutan, ia ingat ancaman orang Habasyiyah yang ingin menculiknya. Dengan tangis ia mencari dan akhirnya menyerahkan kabar kehilangan itu kepada Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Abdul Muthalib langsung berdoa di Ka'bah, "Ya Allah,
Kembalikanlah cucuku padaku. Tak lama Muhammad ditemukan dalam keadaan selamat. Kejadian ini mengajarkan bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang terpilih meski dalam kondisi genting. Pesan yang dapat kita ambil, kita bisa menekankan nilai tawakal. Bahkan dalam hidup, manusia akan sering kehilangan arah atau berada di situasi sulit. Namun pertolongan Allah selalu ada bagi mereka yang dijaganya. Saat bertemu kakek dan bunda, Muhammad kecil akhirnya dipertemukan dengan kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek sangat gembira mengangkat cucunya di atas bahu sang kakek dan mengajaknya bertawaf di Ka'bah. Beliau berkata, "Apakah kamu mau kakek jadikan unta hebat?" Ia mendudukkannya di pundak. Muhammad tersenyum. Setelah itu beliau juga dipertemukan kembali dengan ibunya Aminah, namun harus berpisah dengan Halimah, ibu susu yang sangat dicintainya. Di bawah asuhan kakek, Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad. Di Ka'bah beliau punya hamparan khusus yang tidak boleh diduduki anak-anaknya. Namun Muhammad kecil pernah duduk di situ. Paman-pamannya berusaha menyingkirkannya, tetapi Abdul Muthalib berkata, "Biarkanlah, cucuku ini akan memiliki kedudukan yang agung." Nah, pesannya itu setiap anak punya potensi besar. Tugas keluarga adalah mendukung dan mengarahkannya, bukan meremehkannya. Dan selanjutnya ada di bagian Aminah wafat. Pada umur 6 tahun, Muhammad ikut ibunya berziarah ke Yathrib, Madinah sekarang, untuk melihat makam ayahnya. Saat perjalanan pulang di desa Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat. Muhammad kecil menangis memeluk ibunya dan terbujur kaku, lalu menyaksikan penguburan ibunya. Kehilangan ini membuat Nabi benar-benar merasakan pahitnya menjadi yatim. Sejak kecil ia diajari Allah untuk tidak bergantung pada manusia. Dan pesan yang dapat kita ambil dari duka lahirlah keteguhan seperti Nabi. Kita pun harus menjadikan kehilangan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Setelah ibunya wafat, Muhammad diasuh Abdul Muthalib. Namun, baru 2 tahun bersama kakeknya yang berusia 80 tahun itu juga meninggal. Muhammad kecil menangis mengiringi jenazahnya. 2 kali kehilangan membuat Nabi benar-benar sebatang kara. Tetapi inilah cara Allah mendidik beliau agar beliau hanya bergantung padanya. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menitipkan Muhammad kepada Abu Thalib, pamannya. Meski miskin, Abu Thalib penuh kasih sayang. Ia mengasuh Muhammad lebih dari anaknya sendiri. Muhammad pun ikut membantu mengembalakan kambing agar meringankan beban pamannya. Pesannya yaitu kemuliaan tidak ditentukan harta, tetapi akhlak dan kerja keras. Saat usia 12 tahun, Abdul Thalib hendak berdagang ke Syam. Muhammad kecil tidak ingin ditinggal. Ia memohon dengan air mata, "Paman, kenapa? Kepada siapa engkau akan meninggalkanku?" Akhirnya Abu Thalib luluh dan membawanya serta dalam khalifah dagang. Yang itu menjadi pengalaman pertama Muhammad keluar dari Mekah. Keikutsertaan ini membuka wawasan Muhammad tentang dunia perdagangan.